Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Program Pendidikan Matematika 2018 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Kelas Matematika 1 dengan nomor induk mahasiswa 1810206004. Pada video kali ini saya akan menjelaskan soal tentang yang pertama, jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, data tunggal dan data kelompok. Yang kedua, standar deviasi data kelompok, dan soal yang terakhir, kemiringan dan keruncingan data kelompok. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang jangkauan kuartil, simpangan kuartil, data tunggal, dan data kelompok. Pertama kita bahas data tunggal terlebih dahulu. Pada contoh soal ini, dari data berikut, 4, 2, 8, 11, 24, 27, 3, 3, 7, 4, 5. Tentukan A. Jangkauan antar kuartil, B. Simpangan kuartil. Kita ketahui bahwa rumus dari jangkauan kuartil yaitu Q3 dikurang Q1. Langkah pertama, kita urutkan dulu data ini dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Kita dapatkan bahwa yang paling kecil ke yang paling besar yaitu 2, 3, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 11, 24, 27. Langkah selanjutnya, kita terlebih dahulu cari Q2. Nilai tengah dari data ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita dapatkan bahwa Q2-nya yaitu 5. Untuk Q3-nya itu nilai tengah dari ini yaitu 11. Dan untuk Q1-nya nilai tengah dari ini yaitu 3. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Q3-nya kita dapatkan yaitu 11 dan Q1-nya yaitu 3. Q3 dikurang Q1 sama dengan 11 dikurang 3 sama dengan 8. Untuk simpangan kuartil dirumuskan setengah dikali Q3 dikurang Q1. Setengah dari hasil Q3 dikurang Q1 tadi kan 8. Masukkan saja. Setengah dikali 8 sama dengan 4. Kita lanjutkan lagi untuk mencari jangkauan kuartil, simpangan kuartil pada data kelompok. Kita akan mencari kuartil 1 dan kuartil 3. Pada frekuensi kumulatif ini 2 ditambah 8 sama dengan 10, 10 tambah 4 sama dengan 14, 14 tambah 3, 17, 17 tambah 5, 22, 22 ditambah 10, 32, 32 ditambah 11 sama dengan 43. Jadi N-nya yaitu 43. Lanjut, kita akan mencari kuartil 1. Rumusnya yaitu 1/4 dikali N. N tadi itu 43 ya. Jadi 1/4 dikali 43 sama dengan 10,75. 10,75 berarti masuk ke kelas 14 ini ya. Ini merupakan kuartil 1. Kuartil 1 sama dengan 19 dikurang 0,5 sama dengan 18,5 ditambah 1/4 N dikurang frekuensi yang di atasnya tadi itu 2 tambah 8 sama dengan 10 per dirinya sendiri ini 4. Kita tulis 4 dikali interval kelas. Interval kelasnya itu 22 dikurang 19 sama dengan 3, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi interval kelasnya yaitu 4. Kita jumlahkan 18,5 ditambah
10,75 dikurang 10 per 4 dikali 4. 4-nya kita coret. 18,5 ditambah 0,75 sama dengan 19,25. Jadi kita sudah dapatkan bahwa Q1 di sini adalah 19,25. Q1 sudah kita dapatkan, sekarang kita akan mencari Q3. Q3 sama dengan 3 per 4 kali N. 3 per 4 dikali N tadi. Ini masih 43 ya. Jadi 3 per 4 dikali 43 sama dengan 32,25. 32,25 ini masuk ke kelas ini ya, 43. Q3 sama dengan 35 dikurang 0,5 sama dengan 34,5 ditambah 3 per 4 dikali 43 dikurang jumlah frekuensi di atasnya tadi 32 ya, per dirinya sendiri 11 dikali interval kelasnya tadi 4. Jadi sama dengan 34,5 ditambah 32,25 dikurang 32 per 11 dikali 4. Sama dengan 34,5 ditambah 0,09 sama dengan 34,59. Karena Q3 dan Q1-nya sudah kita temukan, kita langsung saja masuk ke rumus jangkauan antar kuartil Q3 dikurang Q1 sama dengan 34,59 dikurang 32,25 sama dengan 2,34. Dan untuk simpangan kuartil, yaitu setengah dari Q3 dikurang Q1 sama dengan 1/2 dari Q3 dikurang Q1 sama dengan ini 2,34. 1/2 dikali 2,34 yaitu 1,17. Pada soal nomor 2, kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung standar deviasi atau SD atau simpangan baku ketika dia datanya data kelompok. Kita ketahui bahwa rumus dari simpangan baku yaitu akar sigma Fi dikali Xi dikurang X bar dipangkatkan 2 per sigma dari Fi. Untuk menentukan simpangan baku ini yang kita perlukan berarti yang pertama yaitu rata-rata atau X bar ini dan sigma dari Fi. Oke, langkah pertama kita hitung frekuensinya dulu. 2 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 20. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan nilai tengah. 11 ditambah 15 dibagi 2 sama dengan 13. 16 ditambah 20 dibagi 2 sama dengan 18 sampai data yang terakhir 36 ditambah 40 dibagi 2 sama dengan 38. Untuk mencari nilai rata-rata, maka kita tentukan dulu sigma dari Fi kali Xi ini ya. Pada tabel ini kita cari Fi kali Xi. 2 kali 13 sama dengan 26. 6 dikali 18 sama dengan 108. 7 dikali 23 sama dengan 161. 2 dikali 28 sama dengan 56. 1 dikali 33 sama dengan 33. 2 dikali 38 sama dengan 76. Kita jumlahkan ya. 26 ditambah 108 ditambah 161 ditambah 56 ditambah 33 ditambah 17 kita dapatkan yaitu 460. Dengan demikian maka X bar sama dengan sigma dari Fi kali Xi ini tadi
yaitu 460 dibagi sigma dari FI ini tadi 20 ya. 460 dibagi 20 sama dengan 23. Sekarang kita buat tabel lagi, XI dikurang X bar. X bar tadi kita sudah ketemu yaitu 23, maka langsung saja kita kurangkan ya. 13 dikurang 23 sama dengan negatif 10. 18 dikurang 23 sama dengan min 5. 23 dikurang 23 sama dengan 0. 28 dikurang 23 sama dengan 5. 33 dikurang 23 sama dengan 10. 38 dikurang 23 sama dengan 15. Sekarang kita buat tabel lagi ya. XI dikurang X bar pangkat 2. Jadi hasil ini tadi kita pangkatkan 2. Min 10 pangkat 2 sama dengan 100. 5 pangkat 2 sama dengan 25. 0 pangkat 2, 0. 5 pangkat 2, 25. 10 pangkat 2, 100. Terus 15 pangkat 2 sama dengan 225. Sekarang kita tahu bahwa S ini sama dengan sigma FI kali XI dikurang X bar pangkat 2. Sekarang kita hitung F kali XI dikurang X bar pangkat 2 ya. Jadi langsung saja 2 dikali 100 sama dengan 200. 6 dikali 25 sama 6 kali 25 sama dengan 150. 7 kali 0 sama dengan 0. 2 kali 25 sama dengan 50. 1 kali 100 sama dengan 100. Dan 2 kali 225 450. Nanti kita jumlahkan, hasilnya dapat 950. Masukkan langsung saja ya. 950 dibagi 20 sama dengan hasilnya 47,5. Akar dari 47,5 sama dengan 6,89. Jadi dihasilkan bahwa simpangan bakunya yaitu 6,89. Kita masuk ke soal terakhir yaitu soal nomor 3. Tentukan kemiringan dan keruncingan kurva data kelompok berdasarkan data nomor 2. Untuk mencari kemiringan, ini memiliki dua rumus. Yang pertama, rumusnya yaitu kemiringan ini bisa dilambangkan dengan SK sama dengan X bar dikurang modus per standar deviasi, atau SK sama dengan 3X bar dikurang median per standar deviasi. Tetapi di sini saya akan memakai rumus yang ada modusnya ya. Untuk itu kita mencari modusnya terlebih dahulu. Rumus dari modus sama dengan L modus ditambah C dikali D1 per D1 ditambah D2. Nah, untuk mencari nilai D1 dan D2-nya, kita terlebih dahulu mencari nilai L modusnya. Kita lihat data yang nomor 2 tadi ya.
modus itu yang paling banyak muncul. Jadi kita lihat di situ frekuensi yang paling banyak muncul yaitu 7. Jadi modusnya terletak pada interval 21 sampai 25. Berarti L modusnya itu 21 dikurang 0,5 yaitu 20,5. Nah, untuk mencari D1 dan D2-nya tadi itu, frekuensi letak modusnya dikurang frekuensi sebelumnya itu untuk D1. Dan untuk D2-nya itu, frekuensi modusnya dikurang frekuensi sesudahnya. Jadi, untuk D1-nya tadi, 7 frekuensinya dikurang dengan frekuensi sebelumnya tadi, yaitu 6 ya. 7 dikurang 6 sama dengan 1. Dan frekuensi D2-nya itu 7 dikurang frekuensi sesudahnya ya. Frekuensi sesudahnya yaitu 2. Jadi 7 dikurang 2 sama dengan 5. D1 dan D2-nya sudah kita dapatkan. Jadi tinggal masukkan saja L modusnya tadi 20,5 ditambah C tadi 4 dikali D1-nya ini tadi 1 ya. 1 ditambah D1 1 ditambah 5. Jadi kita selesaikan dulu. 20,5 ditambah 4 dikali 1/6 sama dengan 20,5 ditambah 4/6 sama dengan 20,5 ditambah 0,6 sama dengan 21,1. Sesudah kita mencari modusnya, kita mencari nilai SK-nya ya. Kita cari nilai kemiringan kurvanya. Tadi kan X bar-nya tadi sudah kita dapatkan pada data kedua, 23 dikurang modusnya 21,1 per simpangan bakunya kita dapatkan 6,89. 23 dikurang 21,1 sama dengan 1,9 dibagi 6,89 sama dengan 0,27. Berarti SK-nya lebih besar dari 0, maka kurvanya condong ke kanan ya. Jadi bentuk kurvanya seperti ini. Jadi kemiringan dari data nomor 2 yaitu 0,27 dan kurvanya condong ke arah kanan. Sesudah kita mencari kemiringan, kita juga mencari keruncingan kurva. Rumus dari keruncingan kurva yaitu A4 sama dengan sigma F kali XI dikurang X bar pangkat 4 per N kali standar deviasi pangkat 4. Nah, karena di sini pangkat 4 dan data yang sudah kita ketahui tadi pangkat 2, maka kita mencari lagi datanya untuk pangkat 4. Jadi, langsung saja kita kalikan ya. Min 10 pangkat 4 sama dengan 10.000 sampai data yang terakhir 15 pangkat 4 sama dengan 50.625. Dan yang tabel setelahnya kita kalikan 2 dikali 10.000 sama dengan 20.000 sampai data yang terakhir 2 dikali 50.000
625 sama dengan 101.250. Kita jumlahkan, nanti kita dapat hasilnya 136.250. Setelah kita kalikan frekuensinya tadi, kita masukkan ke dalam rumus keruncingannya ya. Kita masukkan langsung sigma dari F kali XI dikurang X bar pangkat 4, 136.250 per N-nya tadi 20 kali S-nya 6,89 pangkat 4 sama dengan 136.250 dibagi 45.000, 0056 sama dengan hasilnya yaitu 3,002. Jadi untuk keruncingan dari kurva dari data nomor 2 tadi yaitu 3,002. Nah, di sini A4-nya itu lebih dari 3, maka bentuk kurvanya puncaknya agak tinggi. Seperti ini. Jadi, itulah untuk mencari kemiringan dan keruncingan kurva pada data kelompok. Demikian penjelasan soal dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.